Ya, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, mengenai medan magnet, yaitu ini tentang hukum Ampere. Jadi di video yang awal-awal kita belajar mengenai hukum Biot-Savart. Itu kita mencari medan magnet dari arus listrik pada penghantar. Dan itu setengah mati ya, nurunin rumusnya, pakai integralnya. Jadi ribet lah gitu. Nah, ini dia perkenalkan hukum Ampere. Tujuan dari hukum Ampere itu nanti praktisnya adalah untuk mempermudah menghitung medan magnet pada geometri tertentu. Jadi ini mirip banget dengan hukum Gauss ya. Jadi dari medan listrik dipermudah dengan hukum Gauss. Ini jadi kembarannya di magnet itu hukum Ampere. Oke, langsung saja kita lihat ya bagaimana hukum Ampere itu dinyatakan. Oke, jadi ini adalah rumus hukum Ampere, integral tertutup B dot ds sama dengan mu0 dikali IN close. Ini adalah ilustrasinya. Nah, oke, ini pasti pada bingung. Banyak banget hal yang asing di sini. Tenang, akan dijelaskan satu persatu maksud dari rumus ini. Kita lihat dulu ya ke ilustrasi di gambar ini. Jadi ceritanya itu kita punya kumpulan arus listrik nih. Di gambar ini ada tiga arus listrik dengan arah, ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar gitu ya. Di 1, 2, 3. Kita tahu bahwa arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Jadi ketiga arus listrik ini akan menghasilkan medan magnet. Misalnya seperti ini. Jadi pada titik ini akan ada B, arahnya ke sini nih. Ya, oke, itu misalnya aja. Selanjutnya itu kita lingkupi, kita kelilingi ketiga arus ini dengan lintasan tertutup yang warna hijau ini. Lintasan tertutup ini disebut dengan loop Ampere. Oke ya, ini disebut dengan loop Ampere. Ini jadi identik dengan permukaan Gauss. Itu kan permukaan tuh, permukaan yang melingkupi muatan. Kalau ini bukan permukaan tapi lintasan tertutup yang mengelilingi si kumpulan arus ini. Oke, kalau udah gini nanti di sepanjang lintasan ini kita cari medan magnet. Yang pasti nanti di tiap lintasan B-nya akan beda-beda ya arahnya. Bisa jadi di titik ini B-nya ke sana gitu. Di titik ini B-nya ke sini. Macam-macam ya. Nah, gini ya. Jadi di tiap titik B-nya akan macam-macam. Nanti B ini kita integralkan. Integralkan sepanjang lintasan Ampere ini sesuai dengan arahnya. Di sini kita tentukan arahnya itu arah loopnya seperti ini. Berlawanan jarum jam. Nah, hasil integral B di sepanjang lintasan Ampere itu adalah yang ruas kiri ini. Integral B dot ds. Integral tertutup. Disebutnya ini integral lintasan. Oke ya. Nah, kata hukum Ampere, kalau kita hitung integral lintasan dari si medan magnet, itu nanti hasilnya akan sama dengan mu0 dikali dengan IN close. IN close itu apa? IN close adalah jumlah arus listrik neto yang dilingkupi oleh si loop Ampere ini. Ya, jadi yang di dalam aja dihitungnya, yang di luar enggak. Ini jadi benar-benar mirip hukum Gauss ya. Kalau hukum Gauss kan ini IN close. Kalau ini IN close. Nah, nanti gimana cara menghitung IN close? Kan nanti pasti ada yang plus ada yang minus kan. Nah, jadi aturan tandanya itu mana yang arus minus, mana yang arus plus itu bergantung pada kita milih integralnya ke arah mana. Beda arah integral nanti beda aturannya. Yang di gambar ini kita pilih counterclockwise ya, berlawanan jarum jam. Itu nanti gini. Jadi arus yang masuk ke bidang yang tandanya silang itu akan minus nilainya. Kalau arus yang keluar bidang yang tandanya dot itu nanti akan plus nilainya. Itu jika integral kita arahnya berlawanan jarum jam. Kalau integralnya nanti searah jarum jam, dibalik aja berarti nanti ya. Yang masuk bidang plus, yang keluar bidang minus. Jadi dalam hal ini, yang close kita itu minus I1 plus I2 plus I3. Sip ya. Nah, nanti gini. Cara mencari medan magnet dari hukum Ampere itu dengan cara kita evaluasi integral yang sebelah kiri ini. Nah, ini nanti kalau mau integralnya gampang, maka nggak boleh sembarangan geometri. Nggak boleh sembarangan bentuk nih. Jadi sama kayak hukum Gauss gitu ya. Nggak boleh sembarang geometri. Supaya nanti bisa digunakan hukum Gaussnya dengan mudah gitu. Nah, untuk kasus medan magnet dengan hukum Ampere, yang bisa digunakan adalah geometri berikut. Jadi kira-kira ada 4 geometri. Yang pertama ada kawat lurus yang tak hingga. Yang kedua adalah solenoida. Yang ketiga toroida. Yang keempat pelat berarus. Di video ini kita bahas yang nomor 1, yang nomor 2 dan 3 di video berikutnya. Nah, yang nomor 4, pelat berarus itu di fisika dasar nggak diajarkan. Karena ini akan
memerlukan variabel baru. Jadi kita nggak bahas dulu ya. Oke, kita langsung masuk ke yang ini ya, yang kawat lurus tak hingga. Oke, ini kita lihat. Jadi kita punya satu kawat lurus. Dilihat dari atas ini, arah arusnya itu masuk ke dalam layar ya. Nah, carilah medan magnet pada jarak R dari si kawat ini. Pakai hukum ampere. Nah, jadi gini, kita tahu bahwa kalau kawat lurus nanti medan magnetnya akan muter-muter ya. Di kasus ini kalau pakai aturan tangan kanan, nanti akan kayak gini nih. Arah putarannya ya, searah jarum jam. Kalau arusnya masuk ke dalam. Itu jadi kita udah tahu nih arah B-nya. Nah, nanti kalau menghitung pakai hukum ampere, kita kan harus bikin loop ampere ya. Nah, loop ampernya nanti supaya gampang, kita pilih lingkaran juga gitu. Jadi di gambar kanan ya, ini catatannya loop ampernya. Kita bikin loop ampere bentuknya lingkaran yang punya jari-jari R. Dan loop ampere punya arah ya, arah integralnya. Nah, arah integralnya kita samain aja dengan arah medan magnet yang udah kita tahu, yaitu searah jarum jam, kayak gini ya. Dengan demikian, kalau kita pilih seperti ini, nanti di tiap titik arah B dan arah DS, ya jadi DS itu vektor yang sesuai dengan arah loop ampere. Oke, di kasus ini arah B dan arah DS akan selalu sama, akan selalu searah di tiap titik ya, karena sama-sama searah jarum jam. Oleh karena itu, kalau kita pakai hukum ampere, integral ini B.ds akan sama dengan integral BDS ya, karena searah. Kalau nanti dot product jadinya kayak gini, karena cosnya 1 ya, cos 0. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita pilih loop ampere itu lingkaran, dan kita tahu bahwa medan magnet harusnya bergantung pada jarak. Makin jauh dia dari arus, maka arusnya makin kecil si medan magnetnya. Nah, karena lingkaran, R-nya sama semua kan, punya jarak yang sama semua, maka sepanjang loop ampere harusnya B-nya konstan juga dong, karena jaraknya sama semua. Maka nanti jadi yang seperti ini, B-nya bisa keluar dari tanda integral. Nah, terakhir, integral tertutup ds. Tidak lain adalah integral si lintasan, yaitu panjang lintasan ya. Panjang lintasannya adalah keliling lingkaran 2πr. Jadinya nanti kayak gini, B dikali ini 2πr akan sama dengan mu 0 IN close ya, sesuai dengan hukum ampere ya. Close kirinya jadi ya B kali 2πr. Ini akan selalu berlaku di kasus kawat lurus tak hingga ya. B dikali 2πr sama dengan mu 0 IN close. Jadi nanti cukup hitung IN close-nya aja berapa. Close kiri akan selalu seperti ini, B kali 2πr ya. Ini akan di highlight nih. Oke, jadi itu modal kita coba terapkan ke satu soal ya. Karena kawat lurus tak hingga tidak hanya satu jenis, ada jenis lainnya nih. Oke, jadi kita punya kawat tebal lur sangat panjang, punya jari-jari A, dialiri arus listrik dengan rapat arus seragam J. Oke, ini istilah baru J, namanya rapat arus, yaitu arus per luas. Cari medan magnet yang dihasilkan di tiap daerah. Oke, jadi selama ini kita tinjau kawat lurus tak hingga itu nggak tebal gitu. Kita nggak pernah tinjau ukuran si kawat lurusnya, jari-jarinya berapa gitu. Nah, sekarang kawat lurus kita itu tebal, jadi punya ukuran pada jari-jari. Kita disuruh cari medan magnet di dalam si kawat itu sendiri dan di luarnya. Itu ya. Ini salah satu jenis lain dari kawat lurus yang pernah kita bahas. Oke, sekalian kita catat ya, ini J arus per luas ya. J sama dengan I per A lah gitu ya istilahnya. Arus per luas. Rapat arus. Oke, kita punya dua daerah. Dan ini simetrinya kawat lurus tak hingga. Jadi cukup pakai ini. Tinggal cari IN close-nya aja. Di masing-masing daerah. Pertama-tama yang gampang dulu ya. Kita cari yang di R lebih dari A. Yaitu di luar kawat ini. Oh ya, ini tanda merah. Maksudnya adalah tadi kan kawat ini dialiri arus ya. Dikasih arus. Nah, arah arusnya itu keluar. Keluar dari si layar. Itu maksud dari tanda merah ini. Oke, mulai dari yang R lebih dari A. Cukup cari IN close ya. Berapakah IN close-nya? Oke, pertama-tama kita bikin dulu loop ampere di luar si kawat. Gini ya, kita bikin loop ampere di luar kawat yang menjadi R gitu misalnya. Berapakah IN close-nya? IN close adalah tadi arus yang dilingkupi oleh si lintasan ampere. Dan besarnya nilainya bergantung pada ini kan sebenarnya arah integral kita. Arahnya kemana? Oke, kalau kita punya arus yang arahnya keluar bidang ya, kawat lurus arusnya keluar bidang, maka aturan tangan kanan menunjukkan B-nya akan muter-muter
berlawanan jarum jam. Oke, jadi B-nya akan muter seperti ini. Kalau berlawanan jarum jam, yang positif apa? Yang keluar bidang ya. Oke, arus keluar bidang itu positif. Jadi IN close kita positif nih, udah positif. Jadi IN close kita sama dengan apa? Kalau di gambar ini positif seluruh arus yang ada di kawat kita. Seluruh arusnya ya. Arus ini tuh arus yang melewati kawat ini semuanya berapa? Itu bisa dilihat dari sini aja. Rumus yang ini berarti arus sama dengan J dikali A. J rawat arus dikali A, luas seluruh si penampang kawat, yaitu pi A kuadrat. Ya, itu N close-nya. Masukkan ke rumus yang ini. Kita peroleh yang ini. B kali 2 pi R sama dengan mu 0 J pi A kuadrat. Terakhir kita dapat B sama dengan mu 0 J A kuadrat per 2R. Ini hasil akhirnya. Jadi B-nya 1 per R ya. Makin jauh, makin kecil. Oke, ini kasus yang pertama. Yang kedua adalah kalau R-nya kurang dari A, yaitu di dalam si kawat. Oke, kalau R kurang dari A, berapa nih IN close-nya? Kalau R kurang dari A, berarti kita gambar loop ampere-nya begini ya, di dalam si kawatnya. Jadi nanti IN close-nya itu ini, semua arus yang di dalam ini saja, lingkaran hijau kecil ini saja. Berarti arusnya segini aja nih. Cari arus di sini aja. Yang di luar sini nggak dihitung ya, karena di luar. Nah itu berapa tuh jumlah arus yang diarsir ini? Oke, kalau lingkaran yang kecil ini, kita kasih jari-jari R ya. Berarti IN close-nya sama dengan J kali A, J rapat arus dikali luasnya. Luas segini aja tapi. Luas segini itu pi R kecil kuadrat. Ya. Bukan luas seluruh kawat, tapi hanya sebagian saja. Oleh karena itu, B kali 2 pi R sama dengan mu 0 J pi R kuadrat. Itu hasil dari hukum ampere. Pindah ruas, kita dapat B sama dengan mu 0 J dikali R per 2. Nah, ini menarik. Ternyata B-nya sebanding dengan R. Artinya apa? Makin jauh dari si pusat kawat, selama masih di dalam kawat, itu ternyata makin gede B-nya. Gitu. Jadi ini mirip dengan kasus bola pejal ya. Kalau masih ingat, medan listriknya di dalam justru membesar ketika semakin jauh dari pusat bola. Oke, jadi sekian untuk pembahasan mengenai hukum ampere dan contoh penggunaannya. Semoga ini membantu untuk pemahaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.